Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak Minarti berharap adik-adik tetap sehat ya. Pada hari ini, Kakak Minarti akan bercerita tentang firman Tuhan yang menyenangkan untuk adik-adik. Baik adik-adik, sudah siap belajar firman Tuhan hari ini? Bagus sekali, harus siap dan tetap semangat ya. Pada hari ini, Kak Minarti akan bercerita tentang firman Tuhan yang bertema dari lawan menjadi kawan. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat 19. Baik, Kakak Minarti akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Adik-adik, tahu tidak siapa nama tokoh yang membenci serta menganiaya para murid dan Tuhan Yesus? Ayo adik-adik tebak. Kakak Minarti kasih cluenya ya. Ada 5 huruf. Huruf yang pertama adalah huruf S. Kira-kira siapa ya? Ya, betul sekali. Saulus. Jadi, kita akan belajar tentang kisah tokoh Saulus. Selamat mendengarkan ya. Saulus adalah seorang tokoh yang lahir dan dibesarkan di Tarsus, Provinsi Kilikia. Dia merupakan orang yang membenci dan menganiaya para murid dan Tuhan Yesus. Karena Saulus membenci siapapun yang percaya kepada Yesus. Pada saat itu, orang yang percaya kepada Yesus bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Wah, takut juga ya adik-adik. Lalu, apa yang terjadi? Nah, Saulus pergi ke sebuah kota. Kota itu apa ya namanya adik-adik? Tahu tidak? Ya, betul sekali. Kota Damsyik. Nah, adik-adik, Saulus pergi ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Yesus. Ketika di tengah perjalanan yang sudah dekat di kota itu, tiba-tiba ada cahaya yang terang dari langit mengelilingi dia. Lalu ia tersungkur dan terdengarlah suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau begitu kejam kepadaku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapa engkau, Tuhan?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damsyik. Di sana kau akan mengerti apa yang harus kau perbuat." Lalu Saulus bangun dan berdiri. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ia tidak bisa melihat apa-apa. Dan ia menjadi buta. Jadi teman-temannya menuntunnya dan membawanya ke sebuah rumah di kota Damsyik. Saulus menunggu selama 3 hari lamanya. Dan ia tidak dapat melihat, juga tidak dapat makan ataupun minum. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada salah satu pengikut Tuhan di kota Damsyik, bernama Ananias. Jadi, Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali. Lalu, Ananias berkata, "Tapi bukankah Saulus ingin menangkap para pengikutmu, Tuhan?" Ananias berkata dengan gemetaran. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu, tetapi aku mau memakai Saulus untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia." Lalu Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. "Yesus mengutusku
Katanya, agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus. Saulus bisa melihat lagi. Lalu ia dibaptis. Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus. Maka ia mengubah namanya menjadi Paulus. Adik-adik, wah, luar biasa ya kisahnya. Ternyata Tuhan Yesus punya rencana yang indah untuk mengubah hidupnya Saulus. Bahkan memakai Paulus untuk melayani dan memberitakan Injil. Dari cerita ini, kita bisa mendapatkan pembelajaran loh adik-adik. Kita manusia terbatas, tidak bisa mengubah orang lain. Maka dari itu, kita harus mengucap syukur ya adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dan tak terbatas kuasanya, sehingga sanggup untuk mengubah orang jahat menjadi orang baik. Demikian juga kalau di sekolah atau dimanapun ada teman yang kurang baik kepada adik-adik, adik-adik bisa berdoa minta pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan Yesus sanggup mengubah dari lawan menjadi kawan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tugas menyenangkan. Untuk yang pertama, adik-adik tinggal tuliskan saja jawabannya di gambar yang telah adik buat, bisa di atas atau di bawah gambar.